Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru became the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number 1. Mugaru have 7 noble values. Number 1. Strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number 2. Positive thinking or berpikir positif. Why do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life will become such a mess. Number 3, akhlak strength or kekuatan akhlak. Why do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruin this country. Number 5 is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number 6 is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number 7 is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with Hah? Ya ndak tahu. Tanya saya. Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, HP dimasukkan dulu ya. Ini nggak ada kaitannya dengan HP. Oke, kita sekarang akan bahas tentang teknik podcast. Nah, podcast itu cara gampangane ngono ngobrol direkam. Wes gampangane ngono ae ya. Podcast itu apa? Ngobrol direkam. Iku jenenge podcast. Nah, ada di Indonesia ini ada beberapa podcaster yang luar biasa ya. Yang pertama siapa? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini bintang tamunya itu banyak dan pejabat, ada yang pokoknya pejabat-pejabat yang luar biasa. Kemudian yang kedua itu ada siapa? Denny Sumargo, Densu, ya, bagus. Nah, mengapa mereka itu kalau podcast kayaknya itu tidak kehabisan materi? Kenapa? Kan pertanyaan kan seperti itu. Ternyata seorang podcaster itu di dalam pikirannya itu harus muncul pertanyaan. Nah, gitu ya. Biasanya kan kalau orang podcast itu kan berdua, yang satu tanya, yang satu jawab, kan begitu kan? Nah, mengapa ini kok
sampai setengah jam, sampai 1 jam, bahkan ada yang 2 jam, itu kan. Kenapa nggak putus-putus? Kenapa nggak habis materinya? Karena sudah dipersiapkan pertanyaannya itu. Ya, pertanyaannya sudah disiapkan. Nah, berarti seorang host podcast itu harus terampil membuat pertanyaan. Di dalam otaknya sini pertanyaan tok di sini. Ya. Bagaimana Pak seandainya nggak mampu membuat pertanyaan? Harus latihan. Harus latihan. Ojo sampai misalnya kamu pengen podcast tentang 1 jam lebih dekat dengan seseorang misalnya. Terus kamu punya pertanyaan cuma 2. Yang kamu wawancarai jawabnya cuma iya atau tidak. Misalnya ya, apakah kamu punya saudara? Enggak. Apakah kamu suka makan ikan? Enggak. Selesai dalam waktu setengah menit. Coba bayangkan. Nah, di Mugaru ini budayanya kalau podcast itu yang bertanya, yang bagian penanyanya ini menyiapkan daftar pertanyaan. Semakin banyak pertanyaannya berarti kamu semakin kreatif. Yang menjawab harus banyak jawabnya. Bagaimana Pak seandainya saya tidak bisa menjawab banyak? Latihan. Jadi public speaking itu bukan karena bakat dari lahir, enggak ada. Bakat dari lahir public speaking enggak ada. Pasti ada proses latihan. Public speaking ya itu dari hasil latihan. Nanti kita akan podcast di sini, gitu. Temanya 1 jam lebih dekat. Jadi nanti saya tunjuk ya, tak pasang-pasang neng gini podcast di sini. Kemudian kamu siapkan pertanyaan apa yang akan kamu tanya kepada lawan podcastmu itu. Nah sekarang sudah mulai terbayang ya, apa sih yang penting yang perlu ditanyakan itu? Wah, kalau pertanyaannya itu sekitar yang biasa-biasa saja, hobi, rumahnya di mana, kemudian saudaranya berapa, itu masih tingkat dasar. Jadi pertanyaan itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau yang tingkatan yang agak tinggi itu tentang opini. Bagaimana pendapatmu ketika di sekolah itu ada kasus bullying misalnya? Wah, ini sudah agak tinggi. Yang tinggi lagi, wah, ini memikirkan sesuatu yang seumurannya itu belum memikirkan. Misalnya tentang politik. Bagaimana menurutmu masa pemerintahan Joko Widodo ini? Baik atau enggak? Apa yang perlu ditingkatkan? Atau bagaimana menurutmu pendidikan di Indonesia ini? Wow, itu sudah tingkatannya sudah luar biasa kira. Dan kita ini di antara kita ini ada yang belajar tentang politik, ada yang belajar tentang apa namanya itu, tata negara, ada di antara kita loh. Ada yang belajar itu sing diwaca iku bukune iki sing bukune wong-wong dewasa-dewasa, ada. Ya. Jadi ketika kamu sudah masuk di presenter Mugaru, ada materi teknik podcast, di rumah wajib latihan membuat pertanyaan dan dijawab sendiri. Supaya apa? Supaya terampil membuat pertanyaan dan supaya terampil menjawab. Kalau misalnya Pak Nur bertanya begini ya, namamu siapa? Talita. Kamu dari mana? Dari belakang. Nggak usah ikut presenter, bisa jawab seperti itu. Kenapa kita ikut presenter? Supaya kita ini sulit untuk ditiru. Lah kalau masih bisa ditiru, wah itu belum berhasil untuk jadi presenter Mugaru itu. Ya. Makanya sampai di rumah, masuk di kamar, dikunci kamarnya, membuat pertanyaan sendiri. Dulu itu ada yang Kak Nazifa.
Jadi kapan-kapan kita undang ya. Kak Nazifa itu ketika mau lomba news anchor, ya baca berita di KCTV di Indonesia, itu ada babak kedua. Babak kedua ini tentang reportase. Reportase itu melaporkan langsung dari tempat kejadian. Bagaimana latihannya? Nah ini perlu Pak Nur share sini ya. Mungkin Kak Nazifa mungkin lihat ya. Jadi Nazifa ini masuk ke dalam kamar dan dia latihan itu menyampaikan kejadian yang ada di kamarnya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di kamar saya. Seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya ini sudah ada lemari, dan lemari ini saya pergunakan untuk menaruh baju, celana dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri sini ini ada meja yang saya pergunakan untuk menaruh laptop dan lain sebagainya. Kemudian pemirsa tidak berhenti sampai situ. Di sini ada pintu. Di sini ada, dia itu berusaha menerangkan apa yang ada di dalam kamarnya itu. Itu latihan lomba news anchor tingkat nasional. Dan itu harus dilakukan, itu harus diucapkan, ya. Dan rekamannya itu diberikan kepada Pak Nur. Ada 5 menit itu rekamannya itu. Dia melaporkan tanpa teks, melaporkan apa yang ada di dalam kamarnya itu. Bagaimana Pak seandainya latihannya itu komat kamit dok? Latihannya itu misalnya gini. Baiklah pemirsa, enggak bakalan bisa. Percaya sama Pak Nur. Ya, percaya sama Pak Nur. Jadi ketika Pak Nur ini memberikan tugas misalnya ya, kita nanti akan membahas tentang Mugaru. Di sekolah kalian praktek, Pak Nur sudah tahu ini tadi malam latihan atau tidak, itu Pak Nur tahu pasti, karena nggak bisa dibohongi ya. Semakin banyak latihan semakin lancar, semakin nggak latihan semakin nggak lancar. Kenapa sih kok Pak Nur ini kadang-kadang itu aneh memberikan tugas gitu ya, tugas kokon foto kokon senyum. Seorang presenter itu harus bisa tersenyum, bukan cantik, bukan ganteng, senyum. Orang yang jarang senyum, nih perhatikan, penting ini ya. Orang yang jarang senyum, begitu senyum sekali pasti jelek. Beda halnya ketika orang yang suka senyum-senyum gitu kan. Gimana kabarnya? Tapi Pak Nur kan nggak begitu juga ya. Ya apa kabarnya? Kan begitu. Ya, latihan senyum, bukan cakep. Dulu kalau Namira mungkin sudah paham ya. Ketika Pak Nur utik foto untuk tersenyum, mengambil angle-nya dari mana, angle-nya dari kiri atau dari kanan atau dari depan begitu. Itu latihannya itu Rek. Untuk menghasilkan foto yang terbaik itu 70 kali Pak Nur tik pakai ini loh, HP-nya Pak Nur. Diamatin di sisi paling apik. Oh, ternyata yang ini 70 kali. Kalian baru sekali gitu kan sudah aduh elek rek aku rek. Bukan masalah jelek, bukan masalah nggak cantik, tetapi tentang asik ya. Oke. Kemudian seorang podcaster itu, ini kalau di Mugaru loh ya, yang membedakan podcastnya Mugaru dengan sekolah yang lain, bermain jauh, jangan lupa pulang. Misalnya gini, maksudnya gini loh Nek, ketika podcast iku aja wedi-wedi ngomong sing sekiranya itu melenceng dari tema, aja wedi-wedi. Itu namanya apa? Bermainnya itu jauh dia itu. Misalnya ditanya, bagaimana kantin Mugaru itu menurutmu? Kantin Mugaru ya, kalau menurutku ini sudah sangat luar biasa. Karena saya beberapa kali saya melihat kantin-kantin di sekolah yang lain itu tidak seperti Mugaru. Wes kumuh, cili, uyul-uyulan, apalagi di sekolah A misalnya, nggak usah disebutkan namanya gitu kan. Sekolah A, ini dekat dengan WC.
ketika makan itu dengar suara gitu kan, waduh nggak jadi anu. Yang dibahas kantinnya Mugaru atau kantinnya mereka? Kantinnya mereka kan. Itu artinya bermainnya itu jauh, ngomong sak gelemu dhewe aja wedi-wedi, tetapi jangan lupa pulang. Lupa pulang itu artinya gimana? Lupa pulang itu artinya itu tidak kembali ke tema. Sampai akhirnya tema ini opo, sing dibahas opo, gak balik-balik yang tema gitu loh. Boleh melenceng jauh, bermainnya itu jauh, tapi balik mulih yang tema mana. Ketika sudah membahas kantinnya si A, si B, si C, si D, balik lagi ke kantinnya Mugaru. Oh iya, beda ya dengan kantinnya Mugaru ya. Mugaru ini memang tetap yang terbaik. Misalnya seperti itu, artinya apa? Bermain jauh, tidak lupa pulang. Itu tekniknya. Ojo wedi-wedi melenceng-melenceng, ojo wedi-wedi wis ngomong aja, tapi jangan sampai lupa pulang. Itu tekniknya. Ya. Ini yang sudah lama-lama sudah tahu ini teknik yang seperti ini. Nah, yang terakhir, kita di presenter Mugaru ini belajar semuanya, ya. Ketika sudah belajar membaca hard news, ini semuanya menyesuaikan. Apalagi kalau kamu sudah pernah ikut lomba hard news, gitu? Semuanya menyesuaikan. Cara pakai bajunya, make upnya. Biasanya Namira ini kalau mau lomba ini seperti ibu-ibu gitu ya, dandani konco-koncone, ini loh, ini kurang begini, iya. Setelah jadi presenter Mugaru, semuanya berubah. Kerapiannya, cara memilih bajunya, cara memilih kerudungnya, berubah semua. Kenapa? Karena menyesuaikan. Oh iya, aku ini sudah menjadi presenter Mugaru. Berarti semuanya harus menyesuaikan, harus asik, bukan yang mahal-mahal enggak, tapi harus asik gitu loh ya. Perhatikan, cara berpakaian begini ini salah. Perhatikan. Pakai jaket yang dalemannya itu begini, oh ini salah ini. Balapan ini salah. Oh, gini ini salah ini. Ya, harusnya gimana? Kalau sudah pakai jaket, ininya harus ditekuk seperti ini. Mohon maaf, jaketnya Pak Nur terlalu bagus ya. Jadi begini. Kemudian cara memakai dasi. Coba kamu lihat orang-orang yang pakai dasi itu. Dari sekian banyak yang pakai itu yang benar yang mana coba? Dasi itu asalnya dari mana sih? Pakaiannya orang mana sih dasi itu? Fungsinya buat apa sih dasi itu sih? Buat gantung diri Pak. Yo duduk. Itu supaya tambah rapi. Celana jin, celana jin, siapa tahu sejarahnya celana jin? Celana jin itu celananya orang pendaki gunung. Ya, pada awalnya seperti itu. Tapi perkembangan zaman sekarang dipakai wis wong cangkruan ning warung kopi nggak celana jin ya. Gitu. Jadi semuanya mengikuti. Ono sing nek Pak Nur niku nek nyindir arek-arek iku kadang-kadang yo rada nglarani ati. Kamu tuh presenter atau tukang kura-kura? Gitu kan. Loh Pak, emangnya kenapa Pak? Ya enggak begini. Kalau mau tampil itu enggak begini. Masa kerudungnya kayak gini, gitu kan. Masa kayak anak-anak seperti itu. Jadi nanti ketika Pak Nur memberikan saran, memberikan kritik ojo baperan, ya Rek ya. Itu untuk kebaikan kita semuanya, gitu ya. Ada yang apa namanya itu, salamnya itu seperti anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK iku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wong ngundang setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku Bang Haji. Ya, jadi gimana salamnya? Ya, salamnya ada caranya sendiri. Presenter harus beda. Intinya presenter harus beda. Kalau latihannya Pak Nur dulu, ini sudah beberapa kali Pak Nur sampaikan ya. Latihannya Pak Nur itu gila dulu itu. Ketika datang ke pasar, disuruh ke pasar sama gurunya Pak Nur itu, disuruh salaman sama orang-orang yang ada di pasar. Coba, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Baik.
Gimana dagangannya laris kan? Oh, laris. Oke. Bapak ini datangnya jam berapa tadi, Pak? Jam 6. Oh, jam 6. Ini jualan apa ini, Pak? Jualan sayur-sayuran. Oh. Bapak jelek banget ini. Loh, Siapa namanya? Disuruh seperti itu. Kenapa? Seorang presenter itu friendly, gampang bergaul. Ojo mecucu ae, jadi presenter mecucu ae. Ingat ya, presenter yang asli, seorang presenter yang asli, dia itu datang ke tempat yang baru dalam waktu sekejap, dia itu mampu beradaptasi. SKSD, sok kenal sok dekat. Loh Pak, nanti nggak dibilang enggak, itu memang keterampilannya seperti itu. Pak Nur datang ke sebuah ruangan ketika mau seminar gitu kan, nggak kenal semuanya, nggak kenal. Pak Nur mulai tanya, Pak sudah lama di sini Pak? Sudah. Ngono tok jawabannya, sudah. Oh, sama siapa Pak? Ini sama teman-teman ini. Jawabannya cuek. Oh, Bapak dari mana? Saya dari Palembang. Palembang itu yang terkenal pempeknya Pak ya. Pempeknya itu luar biasa Pak ini. Dia bilang, emangnya pernah ke Palembang? Enggak pernah Pak, cuma biasanya jualan pempek itu dari Palembang. Wah, rasanya itu gini. Ketika sudah dia itu sudah gini. Iya memang Mas. Dan pempek itu memang ada tingkatan-tingkatannya itu ya. Kalau yang di sini ini yang abal-abal, di daerah sini itu yang abal-abal itu. Kalau yang asli, yang ori itu di daerah sana. Ketika dia sudah mulai respon itu, artinya apa? Kita ini sebagai seorang presenter, gitu, itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Ternyata sampai seperti itu sampean. Iya. Beradaptasinya harus cepat. Apalagi kalau kamu pengen wawancara, waduh, kayak tadi malam itu ya. Pak Nur sama Zaira sama Cavia. Wah, itu. Kamu harus wawancara sama itu. Pak, gimana, Bro? Budal, langsung wawancara. 3 2 1. Enggak tahu dia itu udah siap pertanyaan atau belum itu. Pak Nur hitung aja sudah harus main. Itu artinya apa? Memang perlu dilatih itu, Rek. Memang perlu dilatih. Numpak sepeda motor di lampu merah. Itu gimana latihannya? Senyum sama orang lain. Mbak, dari mana? Oh, baku Lombok. Mas, Lombok lagi larang ah? Larang. Karo Mas larangan Lombok jadi. Kok iso? Sekilone piro? Sekilone 110. Wah, iya temenan iki. Terus iki, oleh iki saka ngendi? Saka Keputaran. Ngobrol, coba bayangkan. Seakan-akan sudah kenal lama. Mungkin di belakangnya Pak Nur itu bilang, "Wah, iki koncone." Padahal nggak kenal sama sekali. Itu latihan-latihannya. Ya. Latihan-latihannya. Ojo menengai. Nah, ini Nazifah yang paling akhir. Pak Nur mau cerita tentang Nazifah. Nazifah itu Sabtu kemarin ibunya itu izin dia, mengizinkan izin Pak Nur, Nazifah nggak ikut ekskul, dia diajak papanya, ya, diajak ayahnya ada acara. Ternyata di sana dia reportase. Oh, mantap, iya. Karena apa? Nazifah, kamu dulu itu kan gimana? Penakut itu ya? Penakut kamu dulu? Disuruh maju itu berani dulu? Takut? Awalnya sih deg-degan, tapi pada akhirnya terbiasa. Nah, ini walaupun mungkin loh ya, kita ini kan kadang-kadang itu kan wis gak iso senengane mah itu gitu kan. Walah kur ngono aku ya iso. Oh, iso buktikan kan begitu. Nazifah sudah luar biasa ini. Iya. Oke, Pak Nur nggak banyakkan ngomong. Pak Nur akan memanggil satu orang untuk contoh podcast kita hari ini. Temanya 1 jam lebih dekat. Oke, sekarang siapa yang mau menemani Pak Nur di sini? Namira. Kelihatannya ini dari tadi udah nunggu Pak Nur ini, kelihatannya udah siap nih.
Nah, Pak Nur hostnya ya, perhatikan Pak Nur hostnya. Jadi openingnya itu ndak perlu yang panjang-panjang, ndak perlu yang bulet-bulet. Yang pertama itu salam, misalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, dalam acara 1 jam lebih dekat. Bersama siapa? Bersama Namira, seorang gadis cantik, presenter Mugaru yang imut banget gitu kan, prestasinya banyak dan sebentar lagi lulus karena sudah tua. Oke. Sekarang saya mau tanya-tanya, Mir, gimana kabarmu, Mir? Alhamdulillah saya sehat dan bahagia Pak hari ini. Kenapa? Soalnya saya ini datangnya pagi banget. Soalnya biasanya saya tuh kalau datang ya Pak, itu suka anak-anak udah rame saya baru datang gitu Pak. Atau nggak gitu Pak Nur udah nerangin saya baru datang gitu Pak. Nah kalau sekarang Pak Nur belum datang saya udah datang gitu Pak. Ini progres yang luar biasa ini. Mau lulus dia meninggalkan kenang-kenangan yang baik kan begitu kan. Oke. Mir, kamu itu sebenarnya berapa bersaudara? Saya itu 1 bersaudara Bapak. Saya punya 1 saudara doang. Oh enggak, 2 bersaudara maksudnya jadinya. Iya, saya cuman punya 1 saudara cowok Pak, yang sekarang itu sekolah di sini di kelas 7C. Gitu Pak namanya. Siapa namanya ya? Karina siapa? Nah betul, namanya Hamizan Pak. Biasanya dipanggil Izan sih Pak, buat lebih pendeknya aja gitu. Oke. Kamu nggak pengen adik lagi? Enggak Bapak, sudah cukup 1 aja saya sudah senang, sudah bahagia, udah ada yang nemenin di rumah, nemenin di sana, nemenin di sini. Saya tuh udah seneng Pak, mending 1 aja sudah cukup gitu Pak. Soalnya teman-teman saya udah banyak Pak. Kalau di rumah temannya 1 aja udah cukup gitu Pak. Oke, ini namanya podcast satu arah. Pak Nur yang menanya, Namira yang jawab. Ini biasanya memerlukan kemampuan ini tadi, membuat pertanyaan. Hostnya itu membuat pertanyaan mungkin 100 gitu ya, itu habisnya setengah jam habis gitu kan. Tapi kalau berdua begini enaknya itu 2 arah begitu kan. Ketika Pak Nur menanyakan, kamu saudaranya berapa Mir misalnya? 2 Pak. Kalau Pak Nur berapa? Nah ini gantian, 5 pertanyaan itu bisa untuk setengah jam. Yang jawab yo akeh, dibalik mana kene sing jawab yo akeh gitu. Oke, Mir, sebenarnya kamu itu hobimu apa Mir? Hobi saya yang sebenarnya tuh tidur Bapak, karena tidur itu enak banget gitu Pak. Jadi kalau tidur kita mikirin matematika, mikirin apa tuh kayak sudah nggak berat gitu Pak. Jadi tidur aja, mimpi aja gitu, bangun-bangun udah kayak seger banget gitu. Kalau Pak Nur hobinya apa nih Pak? Nah, lihat perhatikan ya, ini namanya 2 arah. Kalau Pak Nur hobinya itu mencela orang Mir, iya, sehari nggak mencela orang itu Pak Nur tuh pusing gitu kan. Misalnya ya ada Nazifah bawa HP, telan HP, Pak Nur ambil HP-nya, HP-mu elek ini, nah, itu kan mencela. Itu rambutmu elek banget itu, gitu. Tulisanmu elek banget. Jadi hobinya Pak Nur itu mencela Mir, karena mencela itu sebuah kepuasan. Iya, oke. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Jadi jangan sampai lupa nanya balik supaya apa? Podcastmu itu terus mengalir. Dan jawabnya pun juga tidak boleh takut-takut. Dan suaranya harus keras gitu loh. Ini presenter ini. Kalau yang bukan presenter itu begini. Gitu? Iya, mikir neng kene ngomongnya banter. Lagi apa gunanya iki? Ngono lho. Ketok amatiran nih, ngene iki. Apalagi ngene iki. Iya tuh? Begini presenter itu, mbuh apik mbuh elek diguyu wong apa gak begini ngomongnya. Banter, begitu kan? Oke. Sekarang kita langsung praktek ya. Kita akan membahas tentang ini 1 jam lebih dekat ini, tetapi komunikasi 2 arah. Oke ya. Namira mau podcast sama siapa? Sama Diva. Oke, Diva, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Mugaru ini lengkap ya, ada malaikat, ada Diva gitu kan. Iya. Oke, siapa yang jadi hostnya? Saya. Oke. Nanti 2 arah ya. Mulai dari awal Pak, yang salam gitu. Iya. Waktunya berapa? Waktunya 3 menit. Oke. Tapi anggap aja 1 jam ya Pak ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Loh ya apa, saya salamku nggak dijawab gitu tah? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halonya nggak dijawab sekarang. Oke dah, yaudah yang penting to the point aja. Jadi kali ini kita akan 1 jam lebih dekat dengan Mbak Diva, dengan host bernama Namira yang imut, yang cantik, menggemaskan, pakai baju merah, pakai kerudung hitam, pakai rok hitam. Oke, kenal ya. Ini siapa namanya? Mbak Diva. Oke sip. Bajunya warna apa? Oke, Diva hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik nih Mir. Kalau kamu gimana nih Mir kabarnya? Kok kelihatan bahagia sekali ya ini ya? Kelihatan cerah, lebih apa ya? Suasananya juga lebih gembira ini kelihatannya. Karena hari ini aku datangnya pagi, Div, makanya aku seneng. Alhamdulillah sih kamu hari ini seneng gitu ya. Soalnya bajunya warna ungu. Ungu itu biasanya dominan seneng gitu ya, Div ya. Kalau hitam ini biasanya berduka. Jadi aku tambahin merah gitu biar kayak membara gitu, Div jadinya. Kamu kesini naik apa, Div? Aku di sini pakai sepeda motor. Jadi aku kalau berangkat sekolah selalu setiap hari pakai sepeda motor sendiri. Karena aku dari SD ya, dari SD itu udah pakai sepeda motor, kemana-mana pakai sepeda motor sendiri. Cuman udah selesai. Oke. Wah ini tiba-tiba ditepuk tanganin Pak Nur nih, berarti sudah 3 menit ya Pak ya? Gitu. Oh belum ya? Oh oke. Saya kaget Bapak tiba-tiba prok gitu. Oke lanjut. Motornya merek apa? Oke, sepeda motorku kecil ya, karena sesuai dengan tinggi badan. Kalau sepeda motornya besar kayak NMAX, PCX gitu, gak bisa aku Mir. Jadi aku itu pakai sepeda motor Beat. Jadi sesuai dengan tinggi badanku juga, biar nggak gak susah ya, biar nggak susah oleng gitu. Kalau kamu Mir, di sini itu pakai sepeda atau mobil ini ya? Berangkat dari sini deh, dari rumah ke sini itu pakai apa? Ngomongin persoalan motor nih ya Div, katanya kamu tuh kalau pakai motor yang kecil gitu ya, nggak pernah pakai yang besar. Wah ini bohong ini teman-teman. Kemarin waktu itu ya ada acara di rumah teman namanya Wildan ini, kita lagi ngerjain tugas buat dekor kelas. Taunya dia datang pakai apa? Pakai motor PCX. Segede itu, badannya sekecil ini, terus dia kayak ya udah biasa aja. Tapi pas di sini aku takut Mir ntar oleng gitu. Gimana sih? Sesuai fakta nggak sih itu? Nggak ya? Yalah, kalau aku sih kesini naik mobil lah ya, gitu. Kenapa kamu waktu itu naik PCX? Kenapa tuh? Karena itu jaraknya dekat dari rumah. Jadi terus habis itu sepeda Beatku itu juga lagi dipakai sama keluarga gitu. Nah terus aku mikir, alah nggak apa-apa pakai sepeda besar, mumpung jaraknya dekat dari rumah. Nah kalau aku ke sekolah itu jaraknya itu panjang, lama gitu ya. Jauh. Jadi jadi aku itu agak susah kalau perjalanan jauh pakai sepeda besar. Jadi aku pakai sepeda kecil ya, sepeda Beat itu. Rasanya naik motor PCX itu gimana? Sebenarnya enak nggak sih kalau jarak pendek gitu? Kalau jarak panjang itu apa perbedaannya sama motor Beat? Ini kita bahas motor nih sekarang. Oke. Karena kalau pakai sepeda besar sama sepeda kecil itu biasanya gasnya itu berat ya. Jadi kalau pakai sepeda besar itu gasnya itu agak berat. Jadi aku itu agak susah ngegasnya. Apalagi kalau misal berhenti kalau nggak macet. Terus jadinya itu aku jinjit, terus ngeremnya sama ngegasnya itu susah. Nah kalau sepeda kecil itu tuh nggak pakai jinjit, udah langsung napak, langsung enak, cuman tinggal duduk gini, nggak ngerasain berat di badan gitu loh Mir, gitu. Kamu kok bisa naik motor sih? Aku nggak bisa. Siapa di sini yang nggak bisa naik motor? Wah banyak di rata-rata tuh mayoritas perempuan yang nggak bisa naik motor. Padahal ya katanya penguasa jalan itu mayoritas emak-emak, ibu-ibu, perempuan gitu kan. Kayak udahlah suka-suka kita, mau berhenti di sini, berhenti di sana. Pokoknya penguasa jalanan tuh perempuan gitu. Kok bisa ya kalian naik motor gitu? Kalian nggak takut dah? Nggak? Biasa aja. Oh, aku waktu itu oke, tepuk tangan lagi. Aku waktu itu naik motor itu hampir nabrak tiang loh guys. Sedikit informasi. Makanya kalau kalian nggak bisa naik motor, jangan naik motor sendirian. Harus sama orang tua, sama siapa gitu ditemenin biar bisa
gitu, jalan-jalan gitu, biar nggak nabrak tiang, kayak nabrak orangnya, nabrak siapa, gitu kan. Jadi kayak gitulah. Udah saya belum nih Mbak Nur waktunya. Oke, sip. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah hasil pengenalan aku bersama Diva tentang motornya yang Beat atau PCX atau motor apalah, terserah kalian sukanya pengen naik motor apa. Pokoknya ini pengenalan lah satu sama lain. Oke, sekian dari aku dan Diva. Aku Namira, Aku Diva. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang pojok masuk juga itu. Talita pengen sama siapa Talita? Terserah siapa ya. Aku pasangin sama Warna hijau itu, kerudung warna hijau. yang pakai kerudung warna hijau. Iya, oke, silakan. Jadi ini dia biar ada suasana baru gitu Bapak. Jadi kelas 8 sama kelas 7 biar sama-sama mengenal gitu Pak. Oke, mau kan ya Tal? Mau lah. Oke nih. Tadi gimana? Oke, ya serah kamu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari yang cerah ini aku udah ditemenin sama adik kelas yang cantik banget ini. Nah, podcast kali ini tuh adalah 1 jam lebih dekat. Nah, tapi aku ini belum kenal nih siapa yang mau aku tanya-tanyain. Jadi aku mau tanya dulu, siapa nih namamu? Halo, nama aku Safa. Safa. Wah, Safa ya. Berarti kamu dari kelas Dari kelas 7A. 7A. Wah, berarti masih anak baru ya. Nah, kalau menurutmu nih ya, gimana sih Mugaru itu? Oh, menurut aku Mugaru itu bagus banget sih. Terus temennya juga asik-asik, fasilitasnya banyak, dan kantinnya juga enak-enak. Kantinnya enak-enak. Emang sih di Mugaru tuh kantinnya enak-enak banget. Nah, kita akan bahas tentang 1 jam lebih dekat nih. Kalau hobimu itu apa sih? Hobiku itu berenang. Aku suka berenang itu soalnya asik sama lumayan menyehatkan. Jadi biar bisa lebih tinggi lagi gitu. Kalau Mbak Talita hobinya apa? Kalau hobiku ini juga sama nih ya, renang. Tapi buat akhir-akhir ini tuh aku jarang renang gitu loh. Soalnya orang tua ini lagi pada sibuk gitu ya. Jadi aku jarang buat ngajak renang lagi. Nah, terus kalau kebiasaanmu di rumah nih ngapain aja sih? Kebiasaan aku di rumah cuma main HP sama main HP sih. Soalnya nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau Mbak Talita di rumah biasanya ngapain? Kalau aku di rumah biasanya kalau nggak belajar bantuin orang tua, sama HP-an juga. Nggak lupa itu pasti HP-an. Soalnya HP-an tuh emang asik banget ya. Jadi kayak misalkan kita lagi stres, lagi gabut, lagi bosen, kita tuh bisa HP-an gitu. Apalagi kalau misalkan lagi tiba-tiba HP-an terus tidur, itu paling enak banget gitu kan ya. Terus kalau menurutmu nih ya, guru-guru di Mugaru tuh gimana? Guru-guru di Mugaru itu asik-asik, tapi ada yang serem juga. Rahasia dong. Rahasia, oke. Kalau menurut Mbak Talita, gimana guru-guru di Mugaru? Kalau menurutku sih ya, guru-guru di Mugaru tuh asik dan seru-seru banget. Soalnya masih pada muda gitu kan. Jadi bisa diajak bercanda gitu. Nah, habis itu nih ya, tanya apa lagi? Oh iya, kamu kan anak baru nih ya. Pasnya tuh kamu dulu pernah SD dong. Nah, SD-mu tuh dulu di mana? Aku dulu SD-nya di SDN Pabean 1 di Sedati. Wah, SDN Pabean 1 Sedati. Nah, kamu tahu Mugaru tuh dari mana? Kok bisa gitu loh masuk di sekolah Mugaru ini? Aku tahu Mugaru dari kakak sepupu. Soalnya dulu kakak sepupuku alumni sini. Wah, siapa? Namanya Fandi. Wah, Fandi. Iya. Nah, terus kalau misalkan nih ya, pendapatmu itu gimana tentang Mugaru ini? Apakah Mugaru tuh asyik? Terus habis itu Mugaru kurang apa atau apa gitu? Ya, menurut aku Mugaru itu asik sih. Soalnya
prestasinya ada banyak gitu. Habis itu gurunya juga asik-asik dan temennya asik-asik juga. Berarti kamu tuh di sekolah di Mugaru tuh nyaman ya. Jadi soalnya kan di Mugaru tuh emang asik terus seru gitu kan. Apalagi ekstra-ekstranya nih ya. Kalau kamu tuh di Mugaru tuh ikut ekstra apa? Aku kalau di Mugaru itu ikut ekstra presenter sama paskibra. Aku ikut paskibra soalnya paskibranya itu lumayan banyak ikut lomba, jadi bisa jadi siswa yang berprestasi gitu. Paskibra berarti kamu ini panas-panasan ya? Iya gitu kan. Terus habis itu katanya nih ya, Paskib ini mau ikut karnaval besok minggu. Kamu mungkin nggak ikut ya, soalnya kan masih baru-baru gitu kan. Nggak apa-apa, nggak usah insecure ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah bisa mengikuti ekstra tersebut gitu kan. Kamu ada nggak nih yang mau kamu tanya? Oke, udah selesai nih waktunya. Udah tak Pak? Oke, nah segitu dulu 1 jam pengenalanku sama Safa. Aku Talita Dan aku Safa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Olivia. Dan aku Diana. Kita coba deket. Podcast 1 jam lebih dekat. Untuk coba perhatikan semuanya, kalau perlu dicatat ya. Begini, untuk openingnya itu enggak perlu yang gimana-gimana. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng di dunia dan di akhirat, insya Allah, dalam acara 1 jam lebih dekat. Jadi pembukanya itu simpel sebenarnya. Kalau kalian perhatikan podcastnya Pak Nur setiap hari, itu pasti sudah hafal lah ya, karena itu diulang-ulang. Kenapa kok diulang-ulang Pak Nur nggak opening dengan kalimat yang lain, itu supaya bisa diikuti begitu loh ya. Perhatikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, dalam acara 1 jam lebih dekat. Dan kali ini bintang tamu kita luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Olive. Wes, Olive ini adalah juara nasional tinju. Wes, Liv, gimana perasaanmu berdiri di sini, Liv? Ruwet Pak. Walaupun nggak pertama kali sih, tapi ngeredek. Gimana perasaanmu? Siapa nama jenenge iki? Diana, gimana perasaanmu? Gugup banget Pak, astagfirullahaladzim ya Allah. Coba Pak Nur, Rena Mir, Rena. Jawabnya yang banyak, ya. Karena ini latihan ngomong, ya, bukan latihan mengerjakan soal. Nah, ini ya. Misalnya kamu nerdek Mir, coba Mir gini Mir, kamu nerdek ya. Kamu jadi Olive, kamu kan nerdek ya. Ini bintang tamu kita yang luar biasa, juara dunia boxing. Wah, ya, ada Namira. Mir, gimana perasaanmu berdiri di sini, Mir? Baik Pak. Oh, ini anggapan aja saya grogi gitu ya? Iya. Oh, saya baik sih Pak hari ini. Pak Nur gimana hari ini kabarnya? Nggak nyambung kayak ini. Perasaanmu gimana di depan sini? Seneng Bapak. Ya. Jangan sepotong seperti itu, ya. Kalau sepotong seperti itu, nggak ikut presenter pun juga bisa. Gimana perasaanmu? Nerdek banget Pak. Orang yang nggak ikut presenter bisa jawab seperti itu. Oke ya. Sekarang kamu sekarang kamu jawabnya harus banyak, Mir. Mir, gimana perasaanmu ketika kamu berdiri di sini, Mir?
Alhamdulillah biasa aja sih Pak, cuman kayak seneng gitu Pak, saya dominan seneng sih, bukan biasa aja. Saya tuh seneng kalau dipanggil ke depan gini Pak, kayak jadi contoh, ayo Mir maju, contohin, ini kayak guru gitu Pak, lucu, suka gitu saya. Kalau Pak Nur menurutnya saya cocok nggak Pak di depan sini? Belas gak cocok. Oke. Silakan. Silakan. Oke, jawab yang banyak ya. Latihan jawab yang banyak ini loh. Bermainlah yang jauh, jangan lupa pulang. Jawabnya jangan cuma sepenggal-sepenggal. Kalau cuma sepenggal-penggal, orang yang nyapu-nyapu di pinggir jalan gitu kan. Apa kabar Pak? Baik. Bisa seperti itu. Nah, kita belajar presenter ini supaya sulit ditiru ya. Oke. Oh ya, ini ada tamu ya. Pak perkenalkan ya. Ini ada Bu Ruri. Bu Ruri ini istrinya Pak Wawan. Nah, ini ada putrinya juga. Siapa namanya? Ke sini ke. Sini. Nah, ini mau ikut belajar presenter juga ini ya. Ditanya jawabnya harus yang banyak. Ke, kamu kelas berapa ke? Kelas 3. Kelas 3. Sini masuk sini gitu. Masuk sini. Kamu gimana? Kamu kalau melihat, kamu suka melihat videonya presenter Mugaru enggak? Suka. Gimana? Menurutmu gimana? Bagus atau gimana? Coba ceritakan. Bagus. Oh iya bagus. Ya, oke. Jadi nanti kamu boleh setiap hari Sabtu tuh boleh kesini ikut latihan sama kakak-kakaknya gitu ya. Nah ini kalahkan kakak-kakakmu, ini kalahkan ini ya. Kamu lebih pinter gitu ya. Oke ya, siap ya. Oke. Dilihat dulu ya kakak-kakaknya ya. Ya oke, terima kasih. Oke, mau berlanjut? Oh iya, ayo lanjut. Silakan tanya-tanya. Kalau sama pendidikan itu. Tin, HPmu tuh apa sih? Kayaknya HPmu tuh suka nyanyi ya? Enggak. Hobiku tuh baca-baca, belajar di rumah. Tapi kalau lagi males enggak sih. Tanya. Kalau hobimu itu apa? Waduh, hobiku ini masak buat ibu tercinta. Kalau aku jarang bantu, tapi ya sering disuruh-suruh sih. Disuruh masak kayak yang goreng-goreng gitulah. Kamu itu berapa bersaudara sih? Kayaknya kakakmu tuh ada yang perempuan, ada yang laki juga. Jadi aku tuh 8 bersaudara. Jadi ada 5 perempuan dan ada 2 kakak laki-laki sama aku 1. Nah, kalau kamu berapa bersaudara sih? Aku 4 sama aku. Jadi 3 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi kalau kayak gitu tuh enak ya dijagain sama kakak laki-laki gitu. Enak sih, tapi ada nggak enaknya. Apa tuh? Disuruh-suruh. Biasanya kalau disuruh-suruh suka dijailin juga nggak sama kakak laki-laki? Suka banget dijailin itu. Biasanya dikelitiki. Aku juga sering digituin, tapi biasanya itu sukanya itu masuk kamar ngeberakatin kamarku, habis itu nggak ditutup lagi pas keluar. Iya sih, aku juga gitu kok. Kita punya nasib yang sama. Mungkin kita jodoh. Gak dong. Sekian dari kami. Aku Olivia. Aku Tiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi prosesnya banter, pas kamu nggak banter. Kalau ini lagi banter. Oke, untuk 2. Itu. Aira sama Rachel aja.
tadi katanya yang nanya. Oh, skip di toilet kamu itu. Ya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira dan sekarang kita mau podcast 1 jam lebih dekat bersama Rasel, Oke, Rasel, pendapatmu tentang sekolah Mugaru itu gimana sih? Pendapatku ya, kalau tentang sekolah Mugaru itu bagus banget, kayak nggak bisa ditandingin sama sekolah lain gitu. Kayak gurunya itu asik-asik, terus kayak lucu imut-imut gitu kan. Terus apalagi kakak kelasnya itu baik-baik, kayak ramah banget, kayak yang di belakang-belakang itu lucu-lucu gitu kan. Iya, yang pakai hijab hitam kayaknya itu lucu banget kan. Terus habis itu kalau menurutmu pendapat tentang Mugaru itu gimana? Kalau menurutku Mugaru itu kewerenan tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Ini sekolah elit, gurunya ramah, nggak banyak PR. Ya itu pasti itu fakta, itu nggak banyak PR, ya kan? Terus hobimu di rumah itu ngapain sih? Pasti tidur. Kalau hobiku di rumah itu ya tidur sih, tapi juga suka HP-an juga, terus kadang bantuin orang tua gitu kan. Kalau hobimu apa, Ai? Kalau aku sih udah pasti HP-an. Cuman kadang aku itu masak sama bikin kue gitu. Wede, keren. Hah? Gak jelas kamu. Oke. Terus kamu ini punya kakak atau adik? Punya enggak? Kalau di rumah aku punya 1 kakak ya. Kakakku itu bedanya 5 tahun sama aku. Jadi tapi kalau sekolahnya beda 6 tahun sama aku. Jadinya tapi kayak masih sefrekuensi gitu kan. Mau diajak ngobrol itu kayak nyambung gitu. Topiknya kemana gitu kan. Kalau kamu punya punya kakak atau adik di rumah? Punya. Aku punya adik 1, masih kecil, umur 3 tahun, cowok. Iya, itu sih adikku. Sama aku punya ini ponakan 1 di rumah. Terus ini, kamu sudah? Sinara sama Alika, Pak. Zira. Ali, loh, sama Alika aja loh, Pak. Loh, iya. Ya. Sinara sama Zira. Ayo Ibu deh, kamu lama deh. Haris, skate. Ayo Bude, Budehan. Enggak, dia cepet deh. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik lagi dengan aku Zira, presenter paling cantik dan gemai. Hari ini kita ada di acara podcast dengan tema 1 jam lebih dekat. Di sini kita juga ada tamu kita yang silakan perkenalkan diri. Oke, nama aku Cinara, juga dari presenter Mugaru yang paling cantik dan lucu jelasnya. Oke, jadi gini nih, menurutmu kebiasaanmu di rumah itu suka kamu lakuin nggak? Misalnya Oke, kamu di rumah itu olahraga apa sih? Kalau kelihatannya tinggi banget kayak gini. Kalau olahraga itu jujur aku di rumah itu jarang olahraga ya. Aku tuh cuma rebahan, main HP, makan, udah gitu aja kerjaanku. Tapi aku ini tinggi karena keturunan dari ayah sama bunda aku tuh juga tinggi-tinggi. Aku itu paling olahraga itu cuma pas berangkat sekolah, soalnya aku naik sepeda. Kalau kamu olahragamu itu apa di rumah? Kalau aku ya jarang juga olahraga karena males. Tapi kalau lagi niat gitu, misalnya lagi diet gitu, langsung rajin ya.
Kayak contohnya yoga di rumah, terus apa ya? Terus muter-muter lapangan gitu, mungkin jalan-jalan 30 menit gitu. Itu juga ngaruh untuk kesehatan juga ya. Terus sekarang kamu udah SMP ya. Menurutmu gimana nih adaptasimu dari SD ke SMP? Pelajarannya gimana? Ya, menurutku dari dari SD ke SMP itu agak berbeda ya. Soalnya dulu di SD itu temanku kayak kurang asik gitu kan. Sedangkan di sini tuh emang asik-asik banget teman-temannya, terus kakak kelasnya ramah-ramah. Kalau soal pelajaran di sini tuh juga gurunya tuh menyampaikan materinya itu bagus. Jadi aku itu gampang ngerti gitu. Jadi nggak kesusahan kalau pas belajar. Kalau kamu gimana? Kalau aku jelas beda banget ya, karena di SD itu namanya juga masih SD, jadi kayak pergaulannya tuh masih cenderung ke anak-anak kecil gitu lah. Terus sekarang kalau udah SMP lebih condong ke pergaulan yang lebih dewasa atau lebih remaja gitulah. Nah kita maksudnya di SMP kali ini tuh kelihatannya kayak pergaulannya tuh jauh lebih asik gitu-gitu, terus temannya juga makin banyak ya. Terus bagian yang paling kamu sukai kalau di SMP Mugaru itu apa? Misalnya kayak jam sholat duha atau apel gitu. Yang paling aku suka dari Mugaru itu apel sama ini sih, kantin. Soalnya kalau pas apel itu seru, kadang itu aku sampai ngantuk dengerin materinya itu ya. Saking banyaknya kadang itu Pak Nur itu ngasih motivasi itu bikin aku ngantuk sih. Sampai kadang itu aku pernah sampai ketiduran. Tapi gak jadi, aku kebangun lagi untungnya ya. Bayangin aku ketiduran sampai semua udah pada naik, aku masih tidur di situ gimana? Terus kalau kantin itu aku suka sama kantinnya soalnya jajanannya enak-enak, terus sehat-sehat semua juga tentunya, gak berminyak, terus gak bikin perut sakit, higienis, terus juga ada banyak banget ya stand yang ada di kantinnya itu. Kalau kamu yang paling kamu suka dari Mugaru itu apa? Kalau aku ya saya suka Pak Nur. Halo Pak Nur. Karena pas pertama kali saya lihat Pak Nur itu kayak apa ya? Sekali lihat itu sering terlihat. Nah sekali lihatnya Pak Nur itu pasti kita jalan kemana-mana lihat, misalnya di kantin lihat, pas apel juga terlihat gitu, sering ngasih motivasi gitu-gitu. Terus yang saya suka dari Mugaru juga itu fasilitasnya yang benar-benar lengkap banget. Jadi saya pertama kali lihat profil tentang Mugaru ini ternyata banyak juga gitu loh. Ada perpustakaan, terus kamar mandinya juga ada banyak dan bersih-bersih juga. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih atas waktunya Cinara. Saya Zira dan saya Cinara. Kita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina sama persiapan Cyril sama Jasmine. Persiapan Raya sama Kiki. Siapa? Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi sama aku, Amoy, presenter Mugaru dengan acara 1 jam lebih dekat bersama Karina. Nah, oke. Jadi dengan tema 1 jam lebih dekat, aku mau nanya nih sama kamu, Kar. Hobimu itu apa sih?
Kalau hobiku tuh ada dua sih ya. Hobiku tuh ada nari sama nyanyi. Tapi yang paling aku suka tuh nyanyi. Soalnya kayak seru banget tuh, nyanyi tuh kayak seru banget gitu. Dan aku tuh lebih suka musiknya tuh pop Indonesia ya. Soalnya lebih mudah dihafal dan emang lagunya tuh asik-asik dan memacu adrenalin banget. Kalau kamu apa nih, Moy? Oke, kalau aku tuh ya hobiku tuh belum tahu hobinya apa. Tiap hari di rumah itu aku cuman tidur, terus makan, habis itu main HP gitu. Terus juga tapi nggak gitu juga hobiku. Jadi hobiku itu ada apa ya, masak gitu. Jadi di rumah kalau aku lagi bosen atau apa itu selalu masak apa gitu, bikin adonan sendiri, bikin apa sendiri, ngasal sendiri gitu. Pokoknya makan gitu. Hobi. Terus emang bener sih hobi kamu tuh kan nyanyi. Tiap hari itu di kelas tuh kalian tuh nyanyi banget, nyanyi sering nyanyi gitu. Dan lumayan suaranya juga bagus gitu. Terus ya, kan kamu sekolah di Mugaru nih. Nah, gimana pendapat kamu di sekolah Mugaru kayak gimana? Kalau pendapatku tentang sekolah Mugaru nih, sekolahnya tuh asik banget, fasilitasnya bagus, teman-temannya juga asik banget, apalagi kakak-kakak kelasnya yang ramah-ramah semua. Dan yang terutama tuh guru-gurunya tuh masih muda-muda ya, jadi bener-bener ngerti seleranya anak remaja gitu kayak gimana ya. Habis itu PR juga dikit gitu, pelajarannya juga asik, jadi suka banget deh. Kalau kamu nih Moy, gimana? Apa yang kamu suka dari Mugaru? Nah, yang suka dari Mugaru itu dari fasilitasnya nih udah cukup banget nih ya. Dari kelasnya nih udah luas, bersih, terus udah dingin. Soalnya dinginnya tuh karena udah sediain 2 AC dan 1 kipas, juga ada 1 proyektor. Jadi kalau misalnya mau belajar itu biar nggak bosan lihat papan gitu, bisa lihat apa dari video gitu. Terus juga dari kantinnya nih udah luas juga gitu. Terus banyak banget macam-macam jajanan gitu loh. Dari apa ya? Dan ciki-ciki, terus es krim itu punya banyak-banyak macam. Terus juga sini tuh ya asik banget tuh, guru-guru itu asik. Dan juga kalau jelasin tuh gampang, aku tuh gampang nyantol di otak gitu. Jelasin tuh kayak apa ya, gampang gitu loh. Jadi aku langsung nyantol di otak gitu. Terus juga semua teman-teman tuh asik, dari teman seangkatan, terus kakak kelas tuh juga asik-asik, ramah-ramah gitu kan gitu. Nah terus nih, menurut kamu nih, gimana kantin Mugaru itu kayak gimana menurut kamu? Kalau kantin Mugaru nih menurut aku tuh udah tempatnya luas, jajanannya tuh enak-enak banget, dan menurutku banyak makanan sehat ya di sana. Contohnya tuh kayak kebab, dan dalamnya kebab tuh ada sayurnya gitu. Dan habis itu kalau misalkan setiap istirahat kita tuh pasti war risol ya. 7C tuh nggak mungkin kalau nggak war risol ya. Soalnya risol di Mugaru ini enak banget. Habis itu kalau di sekolah-sekolah lain kan mungkin kantinnya seuprit-uprit ya, kecil-kecil. Kalau di Mugaru ini kantinnya tuh lumayan luas dan stand-nya tuh lumayan banyak. Jadi kita tuh nggak terlalu berdesak-desakan kalau lagi istirahat dan mau war risol dan makanan lainnya. Kalau kamu gimana nih, Moy? Nah oke, karena waktunya mau terbatas nih, kita tutup dulu ya. Tema 1 jam lebih dekat kita, oke? Aku Amoy. Aku Karina. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siapa Pak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Cyril. Dan aku Jasmine. Di podcast 1 jam lebih dekat. Oke, Jasmine, aku boleh tanya-tanya enggak nih? Ya boleh lah. Pertama, kenapa kamu masuk Mugaru? Alasan aku masuk Mugaru itu yang pertama dekat dari rumah. Terus fasilitasnya bagus, terus banyak juga alumni sekolah SD ku dulu itu kesini, makanya aku milih Mugaru. Kalau kamu, Cyril?
Kalau aku tertarik dengan program MICO kelasnya. Jadi aku tuh pengen ngembangin bahasa Inggris aku supaya lebih bagus gitu ya. Dan aku juga tertarik sama ekskul yang ada di Mugaru, kayak ekskul presenter dan lain-lainnya. Terus kamu tahu Mugaru itu dari siapa? Aku tahu Mugaru itu dari kelasku. Terus juga dari brosur itu. Terus aku juga nyari di Instagram gitu kan. Soalnya daripada aku sekolah negeri kan mendingan Mugaru gitu kan. Kalau kamu, Cyril? Kalau aku juga sama, tahu dari kakak kelas, tahu dari tetangga juga, tahu dari kakak aku juga, tapi kakak aku nggak sekolah di sini gitu, aneh ya. Ya nggak tahu juga aku. Terus kebiasaanmu di rumah itu ngapain aja sih? Kalau kebiasaanku di rumah itu jelas cuci baju. Ya jadi babu dulu. Terus juga kebiasaanku di rumah ya HP-an, tiduran, makan jajan di rumah. Terus ya gitu tadi, cuci-cuci, terus juga bantu orang tua. Gak boleh, wajib. Kalau kamu, Cyril? Kalau aku di rumah sebenarnya HP-an aja sih, HP-an. Terus kalau ada les ya aku les, kalau ada ngaji ya aku ngaji. Ya gitu-gitu aja hidupku di rumah. Aneh banget ya? Ya enggak sih. Terus kamu tuh suka nggak sih sama kantin yang ada di Mugaru ini? Ya jelas suka lah. Soalnya itu kantinnya Mugaru tuh luas. Terus banyak jajannya juga. Terus juga apa ya? Pokoknya kantinnya Mugaru tuh enak, luas, jajannya banyak. Kalau kamu, Cyril? Jujur kalau aku sih jarang ke kantin ya. Tapi kalau misal ke kantin aku juga, kalau ke kantin aku biasanya juga jajan itu dikit doang sih. Jadi aku nggak begitu tahu tentang kantinnya Mugaru itu ada apa aja. Terus hobi kamu itu apa? Hobi aku itu banyak. Tidur, berantakin rumah. Terus juga yang paling penting ya membaca. Kalau kamu hobimu apa? Oke, sampai sini dulu podcast 1 jam lebih dekat dengan aku Jasmine dan aku Cyril. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan. Ini ya. Kelas berapa dulu? Najibah sama. Terus persiapan lagi Sanum sama apa? Kamu komen mulai. Muha. Persiapan lagi sebelahnya. Ya. Yuk, kemana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Raya dari presenter Mugaru dan aku Zaki dari presenter Mugaru. Kali ini kita mau podcast tentang 1 jam lebih dekat. Karena aku tadi sempat ada ide karena temanya 1 jam lebih dekat. Jadi gimana kalau kita nyeritain tentang keseharian atau kegiatan kita dulu. Aku mau ide. Hobimu apa? Hobiku itu ada 2, yaitu main HP sama tidur. Kalau hobinya Mas Ryan? Hobiku ya. Sebenarnya aku agak aneh kalau nyeritain hobiku. Soalnya hobiku kayak agak ekstrim. Ya tapi enggak ekstrim semua sih. Kayak misalnya bersepeda, berenang, main bola. Yang kalau yang ekstrim itu kayak aku melihara hewan, tapi hewannya agak agak ngeri. Melihara apa? Ular. Iya, aku melihara ular. Ada 4 di rumah, sama ada kadal juga. Sama ya agak aneh hobiku.
sama nggak semuanya nggak serem-serem amat, ada juga ikan atau kura-kura juga ada aku. Ya pokoknya agak aneh-aneh lah hobiku. Kalau apa ya? Enggak lah Pak, kobra mati aku. Oh, piton pernah. Tapi dibuang sama ibu. Ya di rumah. Kalau setelah itu apa ya? Oh, setelah dari kegiatan coba kamu ke sekolah naik apa? Diantar orang tua atau naik sepeda, naik motor sendiri? Kalau aku naik motor sendiri. Kalau Mas Ryan? Kalau aku biasanya diantar sama ibu atau enggak sama ayah. Tapi kadang aku juga naik motor pas ekskul atau kadang juga naik sepeda kalau misalnya ibu lagi sakit. Dan setelah dari kegiatan kita beralih ke mana ya? Oh, ke SMP Mugaru. Kalau menurut kamu SMP Mugaru itu kayak gimana? SMP Mugaru itu bagus-bagus banget, apalagi guru-gurunya asik-asik, muda-muda, kakak kelasnya juga ramah-ramah, apalagi temen-temennya asik-asik pol pokoknya. Kalau Mas Ryan? Yang paling menarik itu ya dari guru-gurunya sama fasilitasnya. Aku itu suka guru-gurunya karena apa ya, lucu aja gitu, suka bisa ngelawak atau juga pinter, sama fasilitasnya itu di Mugaru itu banyak banget, sampai aku ngiranya ini sekolah elit. Kalau kamu guru favoritmu siapa? Guru favoritku itu ya Bu Amal sih, Bu Amal. Kalau Mas Ryan? Banyak sebenarnya, guru favoritku banyak sih, tapi paling favoritku Pak Nur sih. Soalnya kayak Pak Nur itu kayak apa ya, pinter sama juga bisa semuanya. Kalau apa ya? Oh iya, kalau menurutmu fasilitas di Mugaru ini kayak gimana? Fasilitas di Mugaru itu tentunya bagus-bagus, lengkap-lengkap, apalagi kelasnya ada 2 AC dan 1 kipas sama proyektor, sama masjidnya itu bersih-bersih. Kalau Mas Ryan? Fasilitas yang paling menarik buat aku ya kayak perpus, lab komputer, sama kelasnya juga. Karena pas pertama kali aku masuk di SMP Mugaru ini, aku itu langsung disambut dengan 2 AC dan proyektor juga, sama kayak kamu. Terus apa lagi ya? Oh, ekskulnya. Kamu ikut ekskul apa aja? Ekskulnya aku ikut ekskul presenter. Nah, cuman 1 sih aku ikutnya. Aslinya aku ikut 2, Paskibra sama presenter, tapi aku keluar dari Paskibra. Kalau Mas Ryan ikut berapa ekskul? Kalau aku ikut 2, presenter sama DKP. Udah itu aja. DKP. Kenapa aku masuk DKP? Karena apa ya? Aku lihat DKP itu kayak seru aja gitu. Kita bisa misalnya sabung tongkat, semapur, pioneering gitu. Sama sebenarnya. Oh sudah. Ya mungkin segitu dulu podcast aku sama Zaki di tema 1 jam lebih dekat, tapi nggak sampai 1 jam. Aku pamit undur diri. Aku Raya. Aku Zaki. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Salma dan kenalin aku Nazifa. Hari ini kita akan podcast membahas 1 jam lebih dekat.
Nah Zeva, aku boleh nggak sih kalau tanya-tanya ke kamu? Boleh. Pertama-tama, hobi kamu tuh apa sih? Hobiku ada satu, yaitu tidur karena bisa mengingat apapun seperti di Cina ya. Kan kelasnya disuruh tidur siang. Nah, kan bisa mengingat apapun lebih baik kan. Nah, itu. Kalau kamu apa? Hobi aku itu renang, Zif. Cuma akhir-akhir ini aku jarang renang gara-gara orang tua aku lagi sibuk banget. Jadi aku jadi kurang bisa renang gitu. Kalau misalnya favoritmu di kantin Mugaru itu apa sih, Zif? Mie. Karena kan kadang aku beli mie, kadang beli es, kadang aku beli jajan. Kalau kamu apa? Aku sama kayak kamu sih, Zif, karena aku juga suka mie, suka banget bahkan. Nah, kalau misalnya first experience kamu di Mugaru itu apa sih, Zif? First experience, tau nggak? Gimana ya jelasinnya? Gimana sih kamu tuh pertama di Mugaru tuh? Mugaru tuh gimana? Pertama kali? Iya. Pertama kali sih, aku taunya kan dari orang tua. Pertama sih biasa aja, tapi lama-lama seperti seru-seru karena ada gurunya, terus fasilitasnya bagus. Nah gitu, kalau kamu gimana? Awalnya juga tuh biasa aja, cuman kok lama-lama jadi betah, nyaman gitu di Mugaru itu karena bersih, terus guru-gurunya tuh asik, pelajarannya juga seru-seru banget. Nah, ekstrakurikuler Mugaru, kamu itu ekskul apa sih, Zif? Aku ikut 2, yaitu Mugaru di presenter Mugaru sama jurnalistik. Karena aku ikut jurnalistik itu awalnya aku iseng ya, lama-lama itu seperti betah, terus bisa meningkatkan kemampuan ngedit. Kalau kamu ikut ekstra apa aja? Kalau aku itu ikut 2 sih sebenarnya, presenter sama padus. Cuman padusnya tuh lagi nggak aktif gitu, Zif. Nah, awalnya tuh aku masuk presenter tuh disuruh mamaku. Cuman lama-lama tuh aku betah gitu, gara-gara ekskul presenter tuh seru-seru banget dan menantang banget. Kamu? Enggak, Pak, enggak. Ntar kan Pak nanyain aku. Menurutmu fasilitas Mugaru itu gimana? Menurutku fasilitas Mugaru itu lengkap-lengkap banget. Kamar mandinya itu juga bersih dan nyaman. Kamu? Bagiku ya, kelasnya itu nyaman, bersih, ada 2 AC, sama ada 1 kipas di situ, ya kan? Kamu ada berapa bersaudara, Zif? Aku anak tunggal. Kalau aku tuh 2 bersaudara sama adekku. Adekku tuh sama aku beda 5 tahun. Sekarang dia kelas 2 SD gitu. Gak mau nambah saudara nggak? Enggak, aku 1 udah cukup stres. Sekian dari aku, Nazifat dan Salma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kamu aja ya. Guys, kan ayo ngomong kok. Mau begitu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kenalin, nama aku Sanum Nisa. Di sini aku mau podcast bersama Nuha. Judul podcastnya adalah 1 jam lebih dekat. Kenalin. Halo semuanya, kenalin nama aku Nuha dari presenter Mugaru. Oke, Nuha. Nuha, aku boleh tanya-tanya tentang kamu nggak? Boleh. Oke, pertama dari hobi dulu ya. Kira-kira hobi kamu itu apa? Kalau aku lihat-lihat sih IQ kamu paling tinggi ya di kelas.
Wah. Enggak dong. Hobi aku itu memasak. Soalnya masak itu kayak apa ya, bikin aku seneng, bikin makanan-makanan baru, resep-resep dari TikTok gitu kan. Nah, kalau kamu tuh kira-kira hobinya apa sih? Hobiku tuh ngedance karena aku tuh suka K-pop. Dan aku dulu tuh pernah ikut lomba tapi gak menang. Jadi gak apa-apa. Apa? Bisa. Iya, Pak. Nah, kalau kamu ini, Nuha, kenapa kamu tuh milih Mugaru daripada sekolah-sekolah yang lain, dan dari mana kamu milih dan dari siapa kamu kok bisa tahu Mugaru? Oke, jadi aku milih Mugaru itu soalnya tuh sekolahnya tuh luas banget. Terus kakak kelasnya tuh asik-asik, gurunya juga seru. Apalagi kalau jelasin materi tuh gampang lah memahaminya. Nah, terus aku tuh tahu Mugaru dari YouTube-nya, dari Mugaru TV, dari Instagram, sama dari kakak-kakak yang datang ke sekolah. Ya. Kalau kamu tahu dari Mugaru itu dari siapa sih? Aku tahu dari Mugaru tuh dari temanku. Jadi temanku tuh sekarang kelas 9 di Mugaru. Nah, kalau tentang ini, kamu tuh suka ekstra apa sih di Mugaru? Oke, yang udah pasti nih aku jawab yaitu presenter. Soalnya tuh aku lumayan suka public speaking di depan orang gitu kan. Terus aku tuh bisa ketemu guru Pak Nur, ketemu guru sama yang bener-bener baik banget deh pokoknya. Udah ganteng, pinter lah pokoknya. Iya, paling sabar. Oke. Terus kamu tanya apa tentang? Kalau kamu itu ikut ekstra apa aja? Aku ikut ekstra presenter sama paskib. Karena aku disuruh ikut paskib sama orang tua aku buat nerusin. Karena waktu SD aku udah dapat sertifikat banyak tentang paskib. Gitu. Nah, Nuha, kalau kamu tuh di Mugaru suka di kantin apa enggak? Suka banget. Saya kantinnya Mugaru tuh luas, bersih, makanannya banyak. Setiap hari tuh bahkan aku beli jajannya tuh gonta-ganti banget. Tapi yang paling penting, jajan yang paling aku suka tuh risol. Saya risolnya tuh enak banget kan pasti. Kalau kamu di Mugaru itu suka jajan apa? Kalau aku di Mugaru sama kayak kamu suka risol. Hampir setiap hari aku tuh beli risol. Sampai kadang-kadang tuh kehabisan ya, gara-gara sering diburu karena risolnya tuh enak. Dan kantinnya Mugaru nih juga luas, banyak tempat duduknya. Jadi kalian tuh kalau ngantri tuh kayak nggak bakal desak-desakan kan. Nah, pelajaran apa yang paling kamu suka di Mugaru? Waduh, pelajaran yang paling aku suka tuh matematika. Paling semuanya nih suka lah ya sama matematika, soalnya seru. Apalagi yang ngajar tuh Pak Arif, soalnya tuh nyantai pelajarannya. Gitu. Kalau kamu nih sukanya apa? Kalau aku nggak ada yang tak sukai. Soalnya susah semua Iya. Tapi ada ya yang paling aku suka itu bahasa Jawa. Soalnya bisa dikit-dikit lah gitu bahasa Jawa. Oke, ini sekian podcast aku bersama Nuha. Aku Sanu Merunisa. Dan aku Aisyah Nuha. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vira. Di sini kita akan membahas podcast 1 jam lebih dekat dengan aku Akila Salma. Nah, Akila, gimana sih perasaan kamu ngomong di depan umum gini, diliatin kakak kelas yang cantik-cantik sama teman-teman yang lainnya? Ya jujur sih deg-degan banget ya, karena ini aku sampai gemeteran megang mic-nya. Karena diliatin kan semua ini bikin aku lemes. Karena pada cantik-cantik gini aku jadi insecure gitu liatnya. Oke, sama sih aku juga ya, pasti ya deg-degan. Nah, kalau hobimu di rumah itu ngapain aja sih? Ya hobiku HP-an, tapi aku juga suka membaca ya. Soalnya dari baca tuh bikin moodku naik gitu. Terus aku kalau
apalagi baca cerita, buku cerita atau buku komik-komik gitu. Nah, kalau hobi kamu apa sih? Hobi aku ya pasti ya kita semua suka lah ya main HP. Nah, aku juga suka gambar, apalagi kan biasanya di buku tulis itu biasanya di halaman belakang kita suka gambar itu. Gitu biasanya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu tahu Mugaru itu dari siapa sih? Aku tahu Mugaru tuh dari tetanggaku yang namanya Mbak Syakwila ya. Mungkin Mbak Syakwila nggak masuk ya. Nah, Mbak Syakwila tuh tetanggaku, dia juga teman ngajiku, terus jadi kakak kelasku di sini. Dia ngeracunin aku buat masuk Mugaru. Nah, kalau kamu Fir, kamu tahu Mugaru tuh dari siapa? Aku tahu Mugaru itu soalnya kakakku alumni SMP Mugaru. Jadi aku jadi penasaran gitu di Mugaru itu ada siapa, ada apa aja di Mugaru. Nah, kakakku namanya Ihsanuddin Alfi. Mungkin nggak seberapa terkenal gitu soalnya anaknya pendiam. Ya soalnya introvert lah anaknya. Diajak ngomong pun nggak bisa jawab biasanya. Kalau kamu itu ikut ekstranya di Mugaru itu ekstra apa aja sih? Aku ikut ekstra presenter sama paskib, tapi aku lebih suka presenter karena bisa ngomong di depan umum. Aku juga suka public speaking gitu. Kalau kamu Fir, kamu ikut ekstra apa aja? Aku di Mugaru aku ikut ekstra presenter sama nari. Aku ikut ekstra nari soalnya belakangan ini aku suka nari gitu. Jadi pengen aja nyoba nari-narinya. Oh ya, kan kamu tadi ikut ekstra Pasgarda ya. Di ekstra Pasgarda itu ngapain aja sih emangnya? Di Pasgarda itu kita latihan jadi ya jadi paskib gitu. Kita latihan baris berbaris. Nah, dari ekstra presenter sama tari kamu lebih suka yang mana, Fir? Kalau aku sih suka dua-duanya lah ya. Cuma karena aku milih ekstra wajibnya ekstra tari, jadi mungkin aku lebih suka ekstra tari, lebih sukanya ya ekstra tari sedikit. Soalnya di ekstra nari itu kayak belajar tari saman gitu. Aku juga di SD suka, kalau ada kegiatan nari aku suka ikut. Terus aku di SD juga pernah itu ikut nari saman, dan itu seru banget tari samannya. Kalau misalnya kamu itu di rumah kegiatannya apain aja sih? Ya, di rumah aku kalau di rumah kegiatannya ya HP-an sih. Karena gak ada kegiatan lain, karena HP-an tuh emang seseru itu gitu loh. Karena ya emang kegiatan tuh mungkin segitu aja podcast 1 jam lebih dekat bersama aku Akila, aku Vira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini buat hiburan ya. Ini Sanum mau ngedance. Ayo Num, ayo Num. Guys, temenan nih, yuk. Seseru apa Sanum? Ayo Sanum. Cloning. Gak apa-apa, sedikit aja. Ini ben aja ngentuk. Persiapan setelah ini siapa? Setelah Sanum siapa? Ya ini siapa jenenge? Fahmi sama Akila. Ayo Num. Ajukan sekarang ada kami. Enggak lupa Pak. Gak apa-apa. Yuk silakan, sana. Jawab info sekarang. Woi. Light up the sky. 두 눈을 보면 kiss you bye.
tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Baru tahu, kalau nggak begini nggak tahu-tahu Pak Niki ya. Iya, Raya sampai gini loh, Raya ndelok sampai gini. Waduh. Oh, Raya iso ya nih. Ayo, teruskan ya, sini ya. Ayo. Loh. Ayo. Ayo ya, sini. Ayo ya. Loh. Ayo. Oke, beri tepuk tangan tuh, Raya. Langsung yuk. Yo. Woi. Oke, terima kasih ya, mantap, woi, luar biasa, nggak nyangka Raya iso ngono. Iya, tak kirain tuh melongo tadi, tak kirain tuh terpesona, ternyata dia tuh pengen joget gitu loh. Oke, yuk siapa lagi? Siapa? Ini berdua. Wah, ini Bapak Fahmi dan Ibu Damia. Alika sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan bahas podcast 1 jam lebih dekat bersama aku Damia dan aku Fahmi. Nah, sekarang kita bahas hobi dan minat kamu itu apa sih? Kalau hobi sih, hobiku berolahraga sama main HP sih. Wih, keren ya. Biasanya kayak anak zaman sekarang itu sukanya main HP sambil rebahan gitu ya. Nah, kalau minatnya itu apa? Minat ya? Apa ya? Waduh. Minat apa dulu nih? Minat apa? Minat apa dulu ini? Apa? Oke, cita-citaku menjadi programmer karena bisa mengotak-atik sistem, anjay. Wih, keren ya, mau jadi programmer. Kalau aku sih hobinya itu suka gambar. Jadi minatku ada di bidang gambar gitu ya. Nah, kamu sekarang itu kalau sekarang kamu tuh kelas berapa? Kelas 7B, tepatnya di pojok sana. Nah, kamu tuh berapa bersaudara atau belum punya saudara? Saya 3 bersaudara, punya kakak 2, menikah semua, udah kerja semua, udah sukses lah. Tinggal aku doang yang kecil. Oh, berarti kamu anak terakhir ya? Nah, kalau aku tuh punya 1 kakak sama 1 adik dan semuanya tuh cowok. Jadi aku cewek sendiri di rumah sama mamaku. Jadi kalau kayak mau cerita, mau bahas sesuatu itu mesti sama mamaku, jarang gitu sama kakakku sama adekku. Soalnya aja kayak gak bisa diajak ngobrol bareng gitu, gak bisa diajak diskusi. Nah, kamu kalau di rumah itu sering bantuin orang tuamu nggak? Oh, sering banget, cuci piring,
nyapu-nyapu, ngepel, beresin rumah, pokoknya banyak pokoknya. bikin capek, malamnya tidur, besoknya bangun masih ngantuk. Kamu kalau biasanya bangun tuh pagi banget sampai sholat subuh, pernah nggak kalau misal kayak bangun telat gitu nggak sholat subuh? Oh, selalu sholat subuh. Habis sholat subuh lari-lari, pulang mandi ke sekolah. Gitu tuh habis lari-lari nggak capek tak kayak habis lari terus sekolah gitu. Pakai nanya, ya capek lah. Kamu bilang ini, kamu kepo kan podcast. Ya. Kalau aku sih biasanya di rumah itu ya kayak ikut lomba-lomba gitu, lomba kayak gambar. Jadi kayak jarang gitu olahraga. Olahraga paling ya cuman 10 menitan gitu doang. Nah, kalau misal di sini tuh kamu ikut ekstra apa aja sih? Ikut presenter ini sama futsal. Ya lumayan sih, futsal nggak terlalu jago. Terus hobi dan cita-citamu di sini apa? Ya kayak tadi yang aku sebutin, hobi aku tuh menggambar dan cita-cita aku itu pengen jadi arsitek ya. Jadi aku kayak suka nggambar rumah-rumah, nggambar ruangan gitu. Dan kamu kalau kayak sarapan atau makan gitu, kamu masak sendiri atau dimasakin? Masak sendiri, kadang juga dimasakin sama orang tua. Nah kalau sendiri, kalau kamu ini gimana? Apakah dimasakin atau masak sendiri? Dimasakin ya, soalnya aku belum bisa masak, jadi nggak pernah diajarin gitu cara masak. Dan mungkin kapan-kapan tuh aku pengen nanya mamaku gimana sih Ma cara masak gitu. Nah sekarang menurut kamu tuh jadi anak berprestasi itu penting nggak? Penting banget. Untuk mengejar cita-cita juga. Menurut kamu penting apa enggak? Ya oke, karena waktunya sudah habis dan kita selesai membahas podcast 1 jam lebih dekat bersama aku Damia dan aku Fahmi. Kita izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di akhir ini kita langsung lagi ya, jadwal podcast ya. Jadi nanti berpasang-pasangan jadwal podcast pagi. Oke ya. Sweet. Aku juga nggak bisa. Tuh kamu yang menang. Yang kalah. Bisa. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku presenter Mugaru yang paling yang paling lucu, imut dan menggemaskan. Ini dengan acara 1 jam lebih dekat dengan aku Alika, presenter Mugaru. Oke, jadi di sini ada Alika. Apa kabarmu di sini? Ya kalau aku tuh baik banget ya, Mikai, kabarku tuh aku sangat senang hari ini. Kalau kamu gimana kabarnya? Aku juga seneng banget ini, saya gak bangun kesiangan. Terus kamu kok bisa senang? Ini alasannya kenapa? Ya aku sangat senang karena hari ini tuh
aku bisa istirahat karena udah nggak ada hias kelas lagi. Kamu di kelas tuh biasanya hias apa sih? Aku sekelas Kak. Ya kalau di kelas tuh aku biasanya bagian hias pintu sama hias dinding. Kamu tuh kalau pas hias kelas kemarin tuh hias apa sih, Mikai? Aku tuh kemarin hias kelas bikin semacam paus dari itu apa sih namanya? Itu loh, iya, stick tusuk sate. Itu dilem pakai lem tembak dan semacamnya gitu. Terus aku juga sempet bikin yang bagian motong-motong dan lain-lain. Kalau kamu? Oh iya. Hobi kamu apa sih, Al? Aku sebenarnya hobinya tuh baca buku, cuman bukuku sekarang udah nggak ada lagi yang bisa dibaca, jadi aku sekarang main HP kerjaannya. Kalau kamu hobinya apa, Mikai? Wah, kebetulan hobi aku tidur ya. Kalau nggak tidur ya makan. Tapi gini-gini aku juga suka baca tau. Misal kayak baca semacam baca novel atau gimana, aku juga suka. Kalau kamu biasanya di rumah ngapain aja sih, Al? Kalau untuk sekarang aku, karena sekarang tuh sekolahnya full day ya, pulangnya tuh sore dan udah capek banget. Jadi aku tuh biasanya tuh malam-malam itu ngerjain PR terus langsung tidur. Kalau kamu biasanya tuh pulang sekolah tuh kamu ngapain, Mikai? Kalau aku biasanya kalau pulang rumah ya HP-an. Kalau gak HP-an ya mungkin malamnya juga belajar, ngerjain tugas gitu. Terus kamu itu berapa bersaudara sih, Al? Aku tuh bersaudara ya, aku tuh 2 bersaudara ya. Aku tuh punya adik cowok 1 kelas 4. Kalau kamu berapa bersaudara, Mikai? Oke, sekian dulu ya karena waktunya udah habis. Di acara 1 jam lebih dekat kami akhiri di sini dengan aku Mikaila dan aku Alika. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam acara 1 jam lebih dekat. Saya Azahra dan saya Melinda. Melinda, apa hobi kamu sih? Oh, hobi aku itu masak ya. Kalau hobi kamu itu apa sih? Kalau hobi aku itu main catur. BTW itu kamu suka masak apa kalau di rumah? Kalau di rumah sih sering masak seblak atau nasi goreng gitulah ya. Kalau kamu? Kalau nasi goreng itu resepnya apa aja? Kamu inget gak? Kalau nasi goreng itu ya nasi, terus bawang putih dan bawang merah. Kalau kamu suka pedas ya tambahin aja lombok sih sama saus dan kecap. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka pedas sih. Bagi kamu masak nasi goreng itu susah apa enggak sih? Kan biasanya ada yang bilang susah, ada yang bilang enggak. Menurut aku sih ya gampang. Oh iya, cita-cita kamu itu apa sih? Aku pengen tahu deh. Kalau cita-cita aku ya jadi pengusaha sukses, kayak bikin gacoan tapi yang rukonya itu banyak. Kalau kamu cita-citanya apa? Guru apa atlet mungkin? Cita-cita aku sih jadi polwan lah ya. Oh, jadi polwan. Apa kiat-kiat kamu untuk menjadi polwan itu? Cara-cara agar kamu bisa keterima jadi polwan? Gimana ya? Ada deh pokoknya. Oke, kamu tadi berangkat ke sini tuh naik apa? Diantar siapa? Jam berapa?
Aku kesini kan rumah aku dekat lah ya, jadi jalan kaki aja sudah sampai. Oh iya. Oh iya, ini kan kemarin ada lomba menghias kelas. Penghiasan kelasmu itu bagaimana dan mulai kapan? Giasnya dari mulai apa ya? Lupa pokoknya. Seru gitu giasnya sampai lupa. Kalau kamu itu? Mulai 1 minggu setelah pengumuman ya, agak lemot. Tema kelasmu itu apa sih? Kok kayak bagus banget ya? Sekian dari kami, saya pamit undur diri, saya Azahra dan saya Melinda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.